Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak, ayah-ayah, abang dan calon ayah yang hebat yang meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan hari ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa FPL Program Nastirasi yang saya banggakan yang telah memprakarsai kegiatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi tema peran ayah dalam mendukung laktasi ibu. Perkenalkan, nama saya Trisutyo Wijastanto yang insya Allah akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Menjadi orang tua adalah perjalanan penuh cinta dan tantangan. Masa menyusui seringkali dipandang sebagai momen eksklusif antara ibu dan bayi. Padahal di balik itu ada seorang pahlawan pendukung yang perannya sangat menentukan, yaitu seorang ayah. Bagaimana ayah dapat menjadi partner terbaik? Bagaimana dukungan ayah dapat berdampak besar pada keberhasilan menyusui dan kebahagiaan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang insya Allah akan kita jawab bersama dalam sosialisasi pada hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara ini, yaitu sosialisasi ini yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang akan disampaikan beliau adalah Ibu Nur Aprianti, Sarjana Keperawatan, yang akan membawakan materi peran ayah dalam mendukung laktasi ibu. Kepada Ibu Nur Aprianti, Sarjana Keperawatan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak-Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tambahan ilmu sedikit kepada bapak-bapak dan ibu tentang peran ayah dalam mendukung laktasi ibu. Sebelumnya, tak kenal maka kakak saya, perkenalkan dulu kami dari mahasiswa profesi Stikes Yarsi Pontianak yang kebetulan kami juga sudah telah bekerja sebagai perawat. Di sini ada Bu Andita Helmi Anggari, Bu Ayu, Bu Enda, Bu Lili, dan saya sendiri Nur Aprianti, Bu Okti, Bu Putri, Bu Rosa, Pak Samsul, dan Pak Trisetyo. Nah, ini tim kami dan selanjutnya terima kasih kepada dosen pembimbing kami Bu Nasrin Tang Entok. Sebuah pantun dari saya nih, pergi ke taman memetik pelatih, tak lupa singgah memberi jamu. Ayah berperan memberi motivasi agar ASI lancar untuk buah hati ibu. Baik bapak-bapak, para ayah dan mungkin calon ayah, ada yang istrinya baru mau melahirkan ini. Nah, tujuan kita melakukan penyuluhan pada hari ini yang pertama secara umum kita harapkan setelah dapat materi ini bapak-bapak ibu semuanya dapat mendukung laktasi. Nah, diharapkan para ayah mampu mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya keterlibatan ayah dalam mendukung keberhasilan menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Nah, secara khusus di sini kita harapkan bapak-bapak sekalian nanti setelah mendapatkan materi mampu menjelaskan manfaat ASI. Terus mampu menyebutkan tips dan cara agar ASI lancar. Ini kita ada quiz nanti nih Pak. Ya. Terus Bapak mampu menyebutkan pengertian tentang ayah ASI, lalu menjelaskan pentingnya peran ayah dalam laktasi, serta mampu menyebutkan tips bagi ayah dalam memberikan dukungan dalam proses laktasi itu. Ya. Jadi dimohon dapat menyimak dengan baik dan memahami. Tadi jika ada pertanyaan, keluh kesah, sharing, silakan kita berikan waktu. Di latar belakang ini dengan menyusui adalah cara yang optimal memberikan nutrisi secara langsung oleh ibu dalam mengasuh bayi. Nah, ASI atau air susu ibu ini merupakan makanan terbaik bapak-bapak bagi bayi. Nah, karena mengandung zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini menurut Merkasari dan Sukargigi di tahun 2023. Kemudian pada 6 bulan pertama dianjurkan untuk memberikan ASI tanpa makanan tambahan. Nah, kita sebut biasanya dengan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini merupakan air susu ibu yang diberikan tanpa ditambah atau diganti dengan makanan atau minuman lain kecuali vitamin dan obat-obatan. Misalnya air putih itu tidak diperbolehkan, apalagi makanan-makanan bayi atau air tajin dan sebagainya. Jadi ASI itu hanya full ASI tanpa apapun termasuk air putih.
Kemudian di Indonesia sendiri angka pemberian ASI ternyata masih tergolong rendah, Bapak-bapak. Nah, pada tahun 2021 69,7%, pada tahun 2002 turun dengan persentase 67,96% dalam data WHO di tahun 2023. Nah, rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yang berhubungan dengan si ibunya, antara lain usianya, pengetahuan ibunya, pekerjaan serta status kesehatan ibunya. Kemudian ada juga faktor lain seperti pelayanan. Ternyata faktor-faktor ini termasuklah dukungan si ayah. Maka dari itu kita perlu mengetahui dulu bagi bapak-bapak, mengapa sih penting dalam program laktasi ini. Nah, yang pertama bapak-bapak harus mengetahui dulu, ternyata ASI ini sangat bermanfaat bagi ibunya, bagi bayinya, bahkan bagi negara kita. Tidak eksklusif. Terus mempercepat pemulihan pasca persalinan. Jadi dengan menyusui, memancing-mancing hormon, menimbulkan jadi pemulihan pada pasca persalinannya lebih cepat. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Jadi biasanya pada ibu-ibu yang menyusui, dia akan ada penaikan berat badan saat hamil. Maka saat dia menyusui, dia akan cepat bantu proses penurunan berat badan. Selain dia membantu membagi nutrisi kepada bayinya, hormon-hormonnya juga sangat tinggi membantu untuk proses-proses tersebut. Kemudian meningkatkan ikatan ibu dan bayi, bondingnya. Dengan menyusui, si ibu dan si anak saling merasa saling melengkapi kebutuhan emosional, spiritual dan ibunya lebih erat. Kemudian manfaat ASI bagi-bagi. Pertama, ASI adalah nutrisi terbaik Bapak Ibu. Biar kata Bapak Ibu bisa beli susu pembuatan formula termahal sekaligus, tidak bisa mengganti ASI. Kemudian mudah dicerna dan resiko alerginya sangat rendah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh karena dalam ASI itu juga mengandung nutrisi, vitamin serta imunitas untuk si bayi. Jadi bayinya akan lebih sehat dan tidak rentan tertular penyakit karena ASI. Kemudian menurunkan resiko diare dan ISPA. Ini biasanya pada susu-susu formula banyak sistem-sistem alergi, jenis-jenis obat-obatan bahkan tambahan yang menyebabkan bayinya alergi dan infeksi saluran pernapasan. Kemudian mendukung kecerdasan dan tumbuh kembang tentunya dengan ASI yang baik dan nutrisi ASI yang bagus. Ya, jadi ibunya nutrisinya bagus, makannya bagus, maka insya Allah ASI yang diberikannya juga dapat mendukung proses kecerdasan dan tumbuh kembang yang sangat baik. Kemudian pada bagi negara ini kita sebut dengan negara kuat, unggul, gemilang, kuat, aktif dan tumbuh. Nah, dengan memberikan ASI dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terus dengan ASI tadi akibatnya kesehatan si bayi lebih baik, dapat mengurangi biaya kesehatan. Kemudian dengan ASI tadi membuat anak-anak kita lebih sehat, cerdas dan unggul, hingga dapat meningkatkan produktivitas pada sumber daya manusia ke depannya. Kemudian akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi negara kita. Paham ya Bapak tentang manfaat ASI tadi bagi ibunya, bagi bayinya, serta bagi negara. Kemudian tips agar ASI lancar. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ini kendala pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan, biasanya ASI-nya tidak keluar. Biasanya ASI-nya tidak keluar. Benar ya Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya agar ASI bisa lancar? Nah, pertama dengan inisiasi menyusui dini. Ini kita sebut dengan IMD. Ya, ini proses meletakkan bayi di dada ibu saat setelah lahir, kurang lebih 1 jam pertama, dan membiarkan bayi mencari kucing sendiri. Itu biasanya pada saat persalinan. Di ruangan persalinan baik sama operasi maupun ruangan persalinan spontan biasa, biasanya bayi setelah lahir sebelum keluar sembunyinya sudah dinaikkan ke dada ibunya untuk dia mencari kucing. Nah, ini disebut dengan inisiasi menyusui dini. Nah, yang tujuannya merangsang keluarnya hormon-hormon oksitoksin dan prolaktin berperan dalam produksi ASI. Kemudian membantu pengeluaran ASI lebih lancar dan cepat, terus memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayinya. Kemudian selain itu juga untuk membantu menjaga suhu tubuh dan kestabilan bayi yang baru keluar dari perut ke dunia luar. Yang kedua, asupan nutrisi dan cairan yang cukup. Nah, maksudnya di sini produksi ASI sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan cairan si ibu. Nah,
Ya tentunya ibu menyusui itu butuh makanan bergizi seimbang bapak-bapak. Jadi jangan terlalu kolot ikuti petua-petua lama. Si ibunya didiet-diet cari dibatas-batasi makanannya. Padahal harusnya ibu-ibu itu mendapatkan gizi yang seimbang, yang baik dan cukup. Nah, maka dari itu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi jangan dihalangi ibunya pengen makan ikan. Padahal itu bagus. Protein, ya, telur, selama ibunya sendiri tidak mempunyai riwayat alergi terhadap makanan-makanan tersebut, silakan. Bahkan yang ibu dalam melakukan proses persalinannya dengan seksio cesaria, itu lebih banyak membutuhkan kadar protein yang tinggi untuk penyembuhan proses lukanya. Maka tidak kita sarankan ibu-ibu itu disuruh diet. Ini biasanya pada orang tua zaman dulu, ibu melahirkan ini dipaksa untuk dibatasi makanannya, maka itu tidak benar. Kemudian protein tingginya itu seperti ikan, telur, tahu, tempe, daging. Nah, selama ibunya tidak punya riwayat alergi terhadap itu semua, dukung bapak ibu, dukung, berikan asupan nutrisi yang baik. Kemudian cairan cukup, minimal ibunya tuh disuruh minum air putih bapak ibu 2-3 liter sehari minimal, dipaksa. Karena cairan cukup bantu produksi ASI yang lancar. Kemudian kondisi psikologis si ibu yang stabil. Nah, ibu ini harus sehat bapak ibu, psikisnya, psikologinya, fisiknya maupun sosialnya. Tiga yang kesehatan yang harus bapak jaga sebagai suami siaga, ya, bapak hebat, suami teladan dan pendamping hebat, ya. Yang pertama sehat fisik. Jadi ibu itu tidak boleh kelelahan, cukup istirahat dan tidak sedang sakit berat. Nah, jadi pada masa bayi baru lahir ini itu masa berat bagi ibu. Banyak terjadi stres yang menimbulkan yang disebut dengan masyarakat ini sekarang baby boom. Ya. Nah, termasuk faktor kelelahan mematinya. Ya. Lelah menyusui bayi setiap jamnya, mengganti popoknya, belum menahan sakit bekas lukanya. Dirinya benar-benar sangat lelah, tidak ada istirahat. Maka bapak di situ mengambil peran untuk membantu mengatasi kelelahan si ibu. Kemudian sehat psikis. Jadi ibunya itu harus merasa tenang bapak. Jangan disalah-salahkan, asinya nggak keluar, jangan disalah-salahkan. Ya, ibunya tidak mau makan cerewet, dipujuk. Ya, kalau ada orang tua kita atau orang tua yang membatasi masalah makanan, bapak bilang jangan gitu, bu, kasih aja, atau diam-diam menyenangin hati istri mau makan apa, selama tidak mengganggu proses perawatan dan penyembuhan. Kemudian tidak stres dan tidak cemas berlebihan. Jadi jangan ditakut-takuti. Ini aslimu nggak ada, dimarah-marahin. Nah, seperti itu jangan, didukung. Yakinkan si ibu bahwa dia bisa menyusui. Walaupun sekarang tidak keluar, dukung dia. Coba makan dulu yang banyak biar nanti bisa. Tidak apa-apa, coba istirahat dulu. Pengennya apa, tenangkan dulu pikiran. Yakin dulu si ibu ini harus, pasti asinya bisa keluar. Terus sehat sosial. Nah, si ibu itu harus mendapatkan dukungan baik dari keluarga, terlebih-lebih dari suami. Dari situlah bapak-bapak perannya sangat penting, ya, mendukung si ibu. Nah, kemudian yang mana perlu bapak ketahui, pada ibu-ibu yang stres menghambat hormon oksitoksin dan prolaktin yang menyebabkan tidak munculnya ASI. Jadi jangan salahkan ibu tidak bisa keluar ASInya, ternyata dia stres. Kemudian dukungan keluarga, terutama si ayah dan orang-orang terdekat. Nah, ini berpengaruh terhadap dukungan emosional, dukungan praktis maupun dukungan informasi. Jadi dukungan emosional ini sebagai suami, bapak-bapak juga harus mengetahui dulu bagaimana cara memberikan dukungan emosional kepada si ibu. Ya, pertama beri semangat, lalu pujian. Dikatakanlah ibu ini istri yang hebat, ibu yang hebat. Ucapkan terima kasih dia sudah mampu berjuang melahirkan anak-anak bapak. Terus semangat, pasti bisa melalui proses mengasihi di tahap awal ini yang cukup berat. Nah, kemudian berikan pujian, perhatian, bahkan hadiah. Ya. Kemudian dukungan praktisnya itu gini, ibu lagi sibuk menyusui di rumah,
rupanya bapak ini sekarang kelahiran anak kedua atau anak ketiga, punya anak pertama nih yang masih balita. Nah, barang bapak di sini apa? Bantu pekerjaan rumah, bantu merawat balita lainnya, serta bantu merawat si bayinya jika si ibu sedang melakukan sesuatu, misalnya ya, mandi ibunya mau makan aja ibunya mah susah karena nggak punya waktu. Nah, si bapak yang melakukan peran ini, entah memberikan ibu waktu untuk istirahat, untuk makan, bapak pegang bayinya, atau misalnya ibunya sedang menyusui sambil nyuapin istrinya. Nah, romantis dapat, samawa dapat, ibunya senang dapat. Nah, kemudian dukungan informasi. Nah, mencari informasi yang benar terhadap proses menyusui. Jadi bapak-bapak habis ini juga harus mengetahui proses pemberian ASI. Jadi bapak-bapak harus mengetahui pijat laktasi, ya Pak ya. Habis dari sini bapak harus belajar tentang pijat laktasi. Kemudian apalagi cara misalnya ibunya pumping ASI, cetok ASI nih. Nanti bayinya mau diajarin pakai botol. Kalau ibunya mau ke pasar, mau kerja, udah punya stok ASI, jadi ASI-nya tetap eksklusif. Bapak belajar cara mencairkan si ASI yang benar. Terus belajar bagaimana cara menyendawakan bayi pada setelah diberikan ASI. Nah, itu bapak-bapak harus pelajari setelah dari sini. Pijat laktasi itu juga sangat membantu proses kelancaran ASI dan merilekskan serta menghilangkan stres pada ibu. Nah, sangat penting ya bapak-bapak ya, pijat laktasi ini bisa dilakukan oleh bapak sendiri sebagai suami atau bisa kita manggilkan terapis yang sudah ahli. Kemudian teknik dan posisi menyusui yang benar. Nah, posisi perlekatan benar ini juga mendukung kelancaran ASI bapak ibu. Jadi kalau bayi yang musuhnya masih bunyi decapan, artinya pelekatan ASI pada bayi pada puting susu ibu itu tidak benar. Itu akan menyebabkan lecet, lama-kelamaan menimbulkan stres pada si ibu, rasa sakit dan ujung-ujungnya ASInya tidak lancar. Nah, maka yang benar itu si bayi itu harus nganga, masukkan puting susu ibu itu penuh ke dalam mulutnya, baru dia bisa ngenyet. Nah, itu yang benar, bisa melalui baring, duduk, sendiri, menyamping dan sebagainya, posisi-posisinya. Ya. Kemudian udah paham ya bapak ibu ya, yang pertama tentang GMD, asupan bagi ibunya, terus kondisi psikologis ibunya, dukungan keluarga terutama si ayah, serta teknik dan menyusui yang benar. Bisa ditanya, nanti saya tanya nih, Pak, apa sih Pak tips agar ASI lancar? Bisa dijawab ya. Selanjutnya pengertian ayah ASI kita sebut dengan breastfeeding father. Nah, ayah ASI ini adalah ayah yang terlibat aktif memberikan dukungan emosional serta informatif dan praktis kepada ibu agar berhasil memberikan ASI eksklusif. Udah paham tadi ya, dukungan emosional tadi, semangat, pujian, hadiah. Praktisnya apa? Bantu kerjaan rumah, bantu mengurus bayi, bantu merawat balita yang lainnya. Nah, kemudian ini tujuannya tadi dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian kita masuk ke dalam pentingnya peran ayah dalam laktasi. Nah, Pak, ternyata peran ayah ini sangat penting dalam program-program pemberian laktasi pada ibu sehingga ASI dapat terpenuhi. Dengan peran bapak tadi, baik dukungan secara emosional, praktis maupun informatif tadi, dapat meningkatkan rasa percaya diri dari si ibu. Maka dia punya keyakinan dia mampu menyusui. Kemudian mengurangi stres yang menghambat produksi ASI. Kemudian meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif dan menjadi benteng dari mitos keliru tentang ASI. Ya bapak-bapak ya. Nah, ini sangat penting. Kemudian nih tips ayah yang mendukung laktasi. Tadi kita jelaskan ya, memberikan dukungan yang emosional, memberikan pujian dan semangat. Dukungan praktis, membantu pekerjaan rumah, ikut merawat bayi, menjaga nutrisi dan istirahat ibu. Kita ketahui bahwa bapak-bapak biasanya adalah tugasnya memberikan nafkah ya, lahir dan batin kepada si ibu, termasuklah sandang dan pangan. Maka pada ibu hamil dan menyusui ini lebih tekannya lagi, maka lebih harus ekstra lagi masalah nutrisinya.
ada susu menyusui, ada vitamin untuk meningkatkan ASI, bahkan makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar produksi ASI. Ya, dari tadi tugas-tugas Bapak, terus menemani kontrol kesehatan ibu dan bayinya. Yang di depan aja agar si ibu merasa dia didampingi, dia diayomi, dia disayangi, dan dia hilang stresnya akibat dari pendampingan yang Bapak lakukan. Baik, dari kami sekian. Pergi berlayar menuju seberang, jangan lupa membawa perbekalan. Ayah berperan, ibu pun tenang, aksi sukses diwujudkan. Maka dari itu Pak, kami dapat kita berikan kesimpulan bahwa menyusui yang dimulai sejak dini ini, ibu cukup nutrisi dan cairan, sehat secara fisik dan mental, mendapatkan dukungan keluarga, serta menerapkan posisi menyusui yang benar, dapat meningkatkan program ASI eksklusif. Kami dari Dikasih Pontianak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Bu Nurul Aprianti atas paparan yang sangat lugas, informatif, dan penuh contoh nyata. Banyak sekali insight yang berharga yang dapat kita terapkan langsung di rumah. Ini saatnya kita untuk berdiskusi. Jadi bagi Bapak ataupun abang-abang yang ingin bertanya ataupun memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan. Silakan Pak, kalau bisa ada pertanyaan. Oh ya, tadi. Dah, jelas Pak. Dah, aman, soalnya. Gimana, nggak ada pertanyaan nih Pak? Atau kalau nggak ada pertanyaan kita yang balik tanya ya Pak? Boleh? Silakan Kak. Silakan Kak. Kalau gitu pertanyaan saya, apa sih ayah ASI Pak? Ayah ASI atau breastfeeding mother itu apa Pak? Siapa yang bisa jawab? Ayah ASI. Ayah ASI itu ayah yang menyusui kan Pak? Bukan ya. Apa Pak? Ayah ASI itu Pak? Ya, baik. Sebutkan namanya Pak. Nama saya Rizal dari Kecamatan Tingkat 1. Jadi menurut yang tidak saya pahami, ayah ASI atau breastfeeding mother itu ayah yang mendukung dalam pemberian ASI ibu, terutama dalam informatif, terus praktis, satu lagi apa? Emosional. Emosional itu berupa dukungan berupa pujian, semangat, terus membantu memberi apresiasi lah, hadiah agar istri menjadi senang. Terima kasih. Hebat sekali ya, benar sekali ya Pak. Yang namanya ayah ASI tadi adalah ayah yang mendukung program ASI, memberikan dukungan secara emosional, taktis maupun informatif. Ya. Terus pertanyaan kedua nih Pak, tips agar ASI lancar apa aja Pak? Siapa yang tahu tips agar ASI lancar? Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama inisiasi menyusui ibu Edini. Terus nutrisi dan cairan yang cukup untuk ibunya, dan ibu harus sehat secara fisik, psikologis, serta sosial. Nah, yang keempat itu dukungan terutama dari dari orang terdekat, yang terutama itu suaminya. Nah, yang terakhir posisi dan cara menyusui yang benar. Ya. Baik, tepuk tangan dulu. Benar sekali semuanya ya. Jadi saya bisa pastikan materi-materi kita ini terserah penuh ya Bapak-Bapak ya. Ini tadi bisa kita lihat. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah apa sih Pak fungsi ASI bagi si ibu? Tadi ya kita tahu manfaat ASI ada bagi ibunya, ada bagi bayinya, bahkan bagi negara. Apa sih manfaat ASI bagi ibu? Boleh Bapak. Jawab lagi Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama itu manfaat ASI bagi ibu mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium. Lalu kedua, mempercepat proses pemulihan dan membantu menurunkan berat badan serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi atau chemistry istilahnya. Jadi
antara anak dan ibu ini saling mengenal gitu, lebih dekat lagi, membangun chemistry. Ya betul sekali. Baik, terima kasih. Chemistry ya. Baik, terima kasih Bapak. Ternyata saya bisa simpulkan 100% terserap penuh ya Pak informasi-informasi tadi. Jadi kita harapkan setelah pemberian edukasi ini Bapak-Bapak dapat menerapkan untuk mendukung program CRC, merendahkan tingkat stres pada ibu menyusui, ya, dan bantu pemulihan pada ibu-ibu yang pasca melahirkan. Dapat dari sini kami sangat apresiasi antusiasme Bapak, pengertian Bapak, semoga dapat dijalankan di kehidupan masing-masing. Baik, MC. Terima kasih Bapak. Sebelum acara ini saya akhiri, setelah saya menyimpulkan sedikit, hari ini kita dapat belajar bahwa menyusui adalah tugas tim, bukan hanya tugas ibu sendiri. Kemudian dukungan ayah bersifat multidimensi, dari dukungan emosional, menjadi pendengar, memberi pujian, dukungan fisik yaitu mengurusi rumah dan menggendong bayi, hingga dukungan informasional yaitu mempelajari teknik menyusui bersama. Kemudian keberhasilan menyusui adalah investasi kesehatan dan ikatan keluarga yang tak ternilai. Mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang dengan sinergi antara ayah dan ibu sebagai fondasi utamanya.